Selamat siang teman-teman dan kakak-kakak. Bagaimana nih kabar kalian semuanya? Baik. Kabar baik, Rizka. Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat dalam lindungan Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali via Zoom untuk bersekutu bersama di kebaktian remaja Pos Cilangsi. Nah, pada bulan November ini kita akan menggumuli tema The Least of This. Maksudnya adalah bagaimana kita sebagai manusia menyadari kelemahan diri kita dan apa peran kita dalam dunia ini. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengenal diri kita dan menyadari ada kemiskinan di dunia ini. Untuk selengkapnya akan kita dengar saat firman ya, dari bacaan Kejadian 1 ayat 27 sampai 30. Oke teman-teman, mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena penyertaan-Mu dan karena kesempatan yang Kau berikan kita dapat berkumpul pada siang hari ini melalui Zoom untuk kebaktian. Berikanlah hikmat dan penyertaan-Mu kepada kami supaya kebaktian ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke wacana. Wacananya permainan. Namanya itu jangan lupakan orang ketiga. Jadi ini ada apa sih ngomong pemisalan nih. Misalkan aku liburan mau ngajak 3 orang. Orang pertamanya itu Christine, orang keduanya Kak Esther, orang ketiganya siapa? Ada yang bisa nebak? Orang ketiganya yang ngajak dong. Iya benar, orang ketiganya yang ngajak. Tapi kayaknya itu masih itu deh. Coba yang selanjutnya ya. Nih, aku pengen beli makanan nih, mau ngundang semua tukang datang ke rumah. Tukang yang pertama itu bakso, tukang yang kedua itu siomay, tukang yang ketiga itu siapa? Aduh, pada ngerti gak ya? Lisda, Kinda, Lina, Christine, Sarah, Jeffrey. Ayo. Jawab aja. Tukang ketiganya siapa?
Halo. Beda ya, Bu. Kalau Kak Hendra apa? Tadi mau ngundang makan ya? Iya. Aduh. Ngundang semua tukang datang ke rumah. Hmm. Oh yang ketiganya tukang makan kali. Kayak Jepri. Tadi ulangi omongannya gimana? Iya kan mengundang semua orang, semua tukang datang ke rumah ya. Heeh. Yang pertama tukangnya tukang bakso. Mm-mm. Terus yang kedua tukang apa tadi? Tukang siomay. Tukang siomay. Yang ketiga tukang makan mungkin. Iya. Tapi kok bisa? Ini Kak Hendra bener ngerti atau Apa ini? Kak Hendra bener ngerti atau cuma Enggak nih, nebak-nebak? nebak-nebak aja, nebak-nebak. Nebak-nebak aja. Kalau Tapi tahu ngundang nggak triknya? kalau ngundang makan harusnya tukang makan yang diundang. Iya. Tapi aku maunya Triknya tukang gimana sih? jajan. Triknya itu jangan lupakan kata tukangnya. Jadi kalau misalkan cuman tukang apa? Misalkan jawabannya bubur, itu salah. Seharusnya jawabannya tukang bubur gitu. Tukang ketiganya, tukang bubur gitu. Pakai ada ketiganya. Terus orang ketiganya siapa lagi? Misalkan orang ketiganya Kak Hendra gitu, disebutin orang ketiganya. Gitu sih. Oh, coba satu lagi Kak, Satu pancing yang lagi, lain. macam yang lain. Kak Hendra mau liburan. Terus Kak Hendra orang pertama mau ngajak Pak Joni. Orang kedua ngajak Lina. Orang ketiga ngajak siapa, teman-teman? Pada bergeming semuanya. Siapa ya? Siapa aja? Jeffrey, ayo. Lisda, liturgos kita. Yo, oke, nggak ada yang jawab. Ya udah, nggak apa-apa teman-teman. Lain kali kita main lagi ya. Oke, sekian dulu. Kita balik ke liturgi ya. Silakan, Lisda. Oke teman-teman, jadi kita mengingat nih selama seminggu ini pasti kita ada berbuat dosa. Dan oleh karena itu, sekarang kita akan datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita. Teman-teman dipersilakan berdoa secara pribadi terlebih dahulu dan saya akan menutupnya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan di sorga, terima kasih karena penyertaan-Mu pada seminggu ini, atas kesehatan dan karunia yang telah Kau berikan, namun kami mengingat ya Tuhan, dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, disengaja maupun tidak disengaja. Hanya Engkau yang memperbaharui hidup kami agar seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Teman-teman, Yesus Kristus sudah mengampuni dosa kita. Mari kita meresponnya dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita cari tahu apa kehendak Tuhan bagi hidup kita dengan mendengarkan firman yang nanti disampaikan Kak Hendra. Marilah kita sambut dengan menyanyikan lagu Tinggallah dalam Yesus. Aduh, ini loadingnya lama banget. Yaudah kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggal dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Oke. PowerPoint nggak bisa. Oke. Stop. Yuk. Oke. Selamat siang teman-teman. Kak Okta dan yang akan datang kemudian. Belum datang udah kita sapa dulu ya. Nanti ada penatua pendamping juga, mungkin ada Kak Esther. Nah, kita akan seperti tadi udah disampaikan Rizda ya, kita akan mempelajari sebuah tema selama 1 bulan ke depan ini. Temanya itu adalah The List of These. Nah, nanti kita, itu bahasa apa lagi The List of These ya? Mungkin teman-teman ada yang penasaran, atau nggak penasaran, cuman bingung aja. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah minggu pertama kita belajar ini, nanti akan disambung di minggu-minggu berikutnya. Sebelum kita mulai baca dan merenungkan Alkitab pada hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa berkumpul di ruangan pertemuan virtual ini. Kami juga bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Berkati kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa memahami kehendak Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan pada hari ini. Dan beri juga kami kekuatan untuk melakukannya dengan baik dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, kalau belum ada, saya beri kesempatan untuk mengambil Alkitabnya dulu ya. Alkitab yang ada di tempatnya masing-masing. Kalau udah, boleh raise hand ya teman-teman ya. Boleh raise hand atau boleh lapor. Kak, saya udah Kak. Udah apa? Udah ngantuk. Yuk, siapa yang udah ngambil Alkitabnya? Saya udah, Kak. Oke, Lina. Terima kasih.
Udah ngambil kan ya, bukan udah ngantuk ya? Udah ngambil, Kak. Udah ngambil, oke. Iya. Sip, sip, sip. Jepri udah ya. Baiklah, kalau begitu. Nah, kalau udah ngambil Alkitabnya semua, kita mulai ya. Jadi teman-teman, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, selama 4 minggu ke depan ini kita akan bicara tentang the list of these. Nah, the list of these ini khususnya ya, karena kan tadi yang Lisda bilang tuh banyak kelemahan dalam diri kita. Nah, khususnya selama 4 minggu ke depan ini kita mau bicara tentang kemiskinan. Nah, teman-teman kalau misalnya ke gereja ya, lu ngapain ke gereja tadi? Dengar pendetanya ngomongin apa gitu. Pasti ngomongin tentang Tuhan gitu ya. Karena kita di gereja, kalau di sekolah ya kita ngomongin pelajaran masing-masing ya, entah itu matematika, IPA, IPS, fisika, biologi, kimia dan seterusnya. Tapi kalau di gereja orang berpikir bahwa oh ya kalau di gereja pasti kita ngomongin tentang Tuhan. Nah, tapi bulan ini 4 minggu ke depan kita kok ngomongin kemiskinan gitu ya. Nah, jadi tema ini menarik teman-teman karena selain kita ngomongin sesuatu yang jauh ya, kehendak Tuhan itu kan sesuatu yang jauh tuh ya. Apaan sih kehendak Tuhan gitu. Tapi kita juga ngomongin sesuatu yang dekat yang kita jumpai, kita alami, kita rasakan sehari-hari, yaitu tentang kemiskinan. Nah, makanya kita mau ngomong tentang apa sih kehendak Tuhan soal kemiskinan ini, gitu ya. Nah, pertama-tama saya mau perjelas dulu ya, teman-teman ya. Itu temanya kan the list of these. Nah, sekarang silakan teman-teman buka Alkitabnya Matius 25 ayat 40. Coba ya. Matius 25 ayat 40. Matius di Perjanjian Baru ya, teman-teman ya. Siapa tahu udah kelamaan apa itu? School from home. Nah, udah nggak biasa lagi buka buku, nggak biasa lagi nulis. Sekarang juga lupa ya Matius itu di Perjanjian Baru. Kalau udah ketemu, Christine boleh minta tolong dibacain, Christine. Matius 25 ayat 40. Oh, atau Christine satu device sama Jeffrey ya? Jeffrey, Matius 25 ayat 40 bisa bacain nggak, Christine? Christine. Bisa ya? Oke. Silakan, Christine. Makasih ya. Iya. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Oke, makasih Christine. Nah, ini kalau di dalam Alkitab Bahasa Indonesia ya. Kalau di dalam Alkitab Bahasa Inggris, ayat yang sama, ini Matius 25 ayat 40 itu bunyinya gini. And the king will answer them. Truly I say to you, apa ini sebentar ya. Sorry. Truly I say to you, as you did it to one of the least of these, my brothers, you did it to me. Jadi, sebagaimana yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang kalau di dalam bahasa Indonesia dibilang yang paling hina ini, nah kalau ini dibilang the least of these, my brothers, you did it to me. Kamu melakukan itu kepadaku. Jadi kalau kita menolong orang yang paling hina itu kita melakukannya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Kalau kita ini kan konteksnya waktu ditanya kapan Tuhan kita ngelihat Tuhan telanjang dan nggak ngasih baju, kita ngelihat Tuhan lapar dan nggak ngasih makanan gitu ya. Nah jadi apapun yang kita lakukan, memberi makan, memberi pakaian, menolong, memberi tumpangan orang-orang yang paling hina itu adalah hal-hal yang kita lakukan kepada Tuhan, gitu ya. Jadi the least of these itu konteksnya ini teman-teman. Matius 25 ayat 40 kalau di situ dibilang
salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kalau dalam bahasa Inggris disebutnya the least of these. Tuh ya, the least of these, my brothers. Ups, maaf. Jadi kalau kita bicara tentang orang yang paling hina, nah biasanya yang dianggap hina itu salah satunya tentu adalah mereka yang kita anggap miskin ya. Ya banyaklah yang dianggap hina, mungkin orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu juga dianggap hina gitu. Tapi salah satunya adalah yang miskin yang biasanya dianggap hina ya. Nah, makanya sekarang kita mau bicara tentang kemiskinan ini. Kita mau awali pembicaraan kita selama 4 minggu ke depan dengan bicara soal kemiskinan. Nah, kalau kita bicara soal kemiskinan, teman-teman, ada 4 macam ya. Ini menurut pelajaran apa ini? IPS, sosiologi, geografi gitu ya. Ada 4 macam kemiskinan. Yang pertama absolut, yang kedua relatif. Nah, kemiskinan absolut itu artinya kemiskinan yang ya memang ada aturan-aturannya yang jelas. Kalau teman-teman pernah dengar istilah hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu yang kayak apa? Nah, garis kemiskinan itu ada rumusnya tuh ya, menentukan garis kemiskinan. Nah, kalau orang hidup di bawah garis kemiskinan, maka dia dikatakan mengalami kemiskinan yang absolut karena memang ada aturannya gitu. Jadi semua orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu mengalami kemiskinan yang absolut. Jadi bukan. Nah, yang kedua ini miskin relatif. Nah, miskin relatif ini yang agak-agak nggak jelas gitu ya. Kalau teman-teman pernah misalnya gini, menurut kalian miskin itu apa sih gitu. Nah, terus ada misalnya teman atau anak kecil ya ditanya gitu, menurut kamu miskin itu apa? Oh, itu miskin tuh kayak teman aku, soalnya dia nggak punya kolam renang. Jadi rumahnya gede ya, rumahnya gede tapi dia nggak punya kolam renang. Sementara aku punya kolam renang, jadi dia menurut aku itu miskin gitu. Nah, itu kemiskinan yang relatif ya, kemiskinan yang relatif karena memang dia membandingkan dengan kondisi orang lain. Nah, sama seperti ini teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman pas mungkin lagi pelajaran, ada tugas atau pas lagi santai, teman-teman mungkin Google ya, bisa googling daftar 50 orang terkaya di Indonesia gitu. Nah, dari daftar 50 orang terkaya di Indonesia itu, yang nomor 1 terkaya, itu hartanya, total kekayaannya sekitar 30 miliar dolar Amerika ya. Nah, sementara orang yang terkaya nomor 50, itu kekayaannya hanya beberapa ratus juta dolar, jadi nggak sampai 1 miliar ya. Jadi yang nomor 1 kekayaannya sekitar 30 miliar dolar Amerika. Yang nomor 50 kekayaannya itu hanya beberapa ratus juta dolar. Jadi di antara deretan orang paling kaya, dia adalah yang termasuk miskin ya. Karena yang paling kaya uangnya 30 miliar dolar, sementara dia cuma beberapa ratus juta dolar. Jadi itu kemiskinan relatif teman-teman, karena dia dibandingkan. Jadi nggak absolut ya. Kalau absolut aturannya jelas. Ini ada garis kemiskinan. Orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu kita sebut miskin. Gitu. Nah, kemudian ada juga miskin yang ketiga itu miskin kultural. Nah, itu biasanya berkaitan dengan budaya ya. Miskin karena faktor budaya, misalnya karena malas gitu ya. Kemudian karena apalagi karena ada misalnya di budaya tertentu ada kebiasaan. Nah, ini kita nggak bicara benar salah ya, tapi kita melihat memang di kebudayaan tertentu misalnya ada yang punya kebiasaan menikah dengan lebih dari 1 orang, misalnya gitu. Otomatis biaya bertambah ya teman-teman ya. Karena binatang aja perlu dikasih makan, apalagi orang gitu kan. Nah, kemudian jadi karena faktor budaya itu miskin kultural, yang keempat itu miskin struktural. Nah, jadi kalau miskin struktural ini lebih ribet lagi ya. Karena memang kondisi masyarakat di tempat orang ini itu sudah membuat dia
bahkan dari katakanlah dari lahir pun memang sudah bisa dikatakan miskin, dan untuk keluar dari situ pun sulit gitu ya. Di masyarakat tertentu atau di masyarakat di mana dia berada itu memang ya miskin gitu, miskin. Kemudian dia pun sebagai yang lahir di tengah masyarakat itu kemudian otomatis jadi miskin gitu, karena memang udah kondisi masyarakatnya seperti itu. Nah, ini ribet ya, karena ini bicara tentang misalnya kebijakan pemerintah, tentang pembangunan yang nggak merata, sehingga masih ada daerah-daerah di Indonesia yang masyarakatnya itu dari lahir aja emang udah bisa dikatakan miskin gitu. Nah, itu miskin struktural. Nah, kita nggak akan masuk lebih jauh ke situ ya, hanya supaya teman-teman tahu aja bahwa ada bermacam-macam kemiskinan menurut penyebabnya gitu. Tetapi yang kita mau dalami lebih lanjut itu adalah kenapa sih ada kemiskinan, gitu ya? Kenapa ada kemiskinan? Nah, mungkin saya mau minta tolong ke Lina ya, ke Lina untuk membacakan Kejadian 1 ayat 27 sampai 30. Ini kita mau bertanya, kenapa sih ada kemiskinan? Apakah kemiskinan itu dari sononya gitu ya? Dari sononya apa enggak? Nah, silahkan Lina baca dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 30 ya. Iya, Kak. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Iya, makasih Lina. Ya, Kak. Jadi ketika kita bertanya apakah kemiskinan itu dari sononya gitu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar orang bilang begini nih. Kejahatan tuh asalnya dari mana ya? Oh, kejahatan tuh asalnya dari Tuhan katanya. Kok bisa gitu? Ya kan Tuhan menciptakan segala sesuatu nih. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh adalah ciptaan Tuhan kan. Nah, kejahatan itu ada di dalam dunia ini, berarti kejahatan itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, ada yang bilang gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau begitu, dengan cara mikir yang sama, kita mungkin bisa ubah sedikit itu. Kalau kita tanya kemiskinan tuh dari mana sih? Oh, terus kalau ngikutin cara berpikir orang yang kayak tadi ya, berarti kemiskinan itu dari Tuhan, karena semua itu ciptaan Tuhan. Nah, kemiskinan itu kan ada di dunia ini nih. Berarti kemiskinan itu juga ciptaan Tuhan. Nah, apakah begitu? Pertanyaannya gitu kan. Apa benar sih kemiskinan itu dari sononya, dari Tuhan gitu. Nah, kalau kita lihat dari Kejadian 1 tadi ayat 27 sampai 30 yang udah dibacain sama Lina, rancangan Tuhan ya, gambarnya Tuhan, desainnya Tuhan itu enggak seperti itu. Ya, kita lihat pada waktu diciptakan ya, kebutuhan manusia itu dicukupi sama Tuhan. Nah, kalau di Kejadian ini khususnya masalah makan ya, masalah makanan. Itu dicukupi. Jadi dikasih makanan, dikasih tumbuh-tumbuhan yang berbiji sebagai makanan. Jadi sebetulnya nggak ada kata miskin ketika manusia itu diciptakan, dan Tuhan tidak pernah mendesain atau merancang atau mencita-citakan gitu ya, punya cita-cita, wah ini gue mau bikin manusia nih, ntar dia miskin gitu, bukan. Jadi Tuhan tidak pernah pada waktu menciptakan dunia ini, Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk miskin. Itu Tuhan udah cukupkan kebutuhannya ya. Jadi
Tuhan berikan tadi tumbuh-tumbuhan, Tuhan berikan yang berbiji dan lain sebagainya. Kemudian dikasih tugas ya, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Nah, kalau kemiskinan itu bukan dari sononya, dari mana kemiskinan itu? Nah, ya. Jadi kalau dibilang apakah kemiskinan dari sononya, ya ini tetot ya. Salah gitu. Menurut Alkitab enggak seperti itu. Karena pada waktu diciptakan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan manusia. Nah, jadi apa yang menyebabkan kemiskinan? Nah, jawabannya adalah, sekali lagi ya, kalau kita bicara kemiskinan nih, karena kita ngomongnya di gereja, jadi kita bicara hal-hal yang teologis ya, teman-teman. Istilahnya itu teologis. Jadi, berbau-bau Tuhan. Bukan berbau-bau Tuhan ya, tentang Tuhan gitu. Tapi karena kemiskinan ini juga di sisi lain adalah sesuatu yang dekat sama kita. Nah, kemiskinan kalau menurut Alkitab itu asalnya dari dosa ya. Coba kakak minta tolong ke siapa tadi yang nggak bisa open mic? Ini berhubung Lisda sama Lina sama Christine, jadi kita sama Jeffrey ya, Jeffrey yang tadi nggak bisa ya. Terus ada Sarah. Sarah bisa tolong bacain Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kalau tadi yang pertama kita baca kan Kejadian 1. Nah, kita masuk ke Kejadian 3 coba. Minta tolong ke Sarah untuk bacain Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Sarah. Ini udah mendung-mendung ini nih, mendung-mendung galau. Sarah. Oke, kita balik ke Christine lagi dulu ya. Christine, bisa dengar suara saya, Christine? Bisa, Kak. Oke, minta tolong dibacain ya, Christine. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3 ayat berapa? Ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan tersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Iya. Oke, makasih ya, Christine. Nah, teman-teman, ini masih di kitab yang sama ya, dua-duanya di kitab Kejadian. Satunya di Kejadian 1, yang kedua tadi yang dibacain Christine adalah dari Kejadian 3. Teman-teman bisa melihat perubahan suasananya nggak? Perubahan situasi, perubahan suasana yang terjadi kalau teman-teman bandingin antara Kejadian 1 sama Kejadian 3, teman-teman. Nah, di Kejadian 1 ya, itu suasananya tuh nyaman, tenang gitu ya kalau teman-teman baca. Jadi Tuhan bicara kepada manusia, Tuhan bilang, nih ya segala sesuatu yang kamu butuhkan aku cukupi. Makanan, kemudian yang lain. Memang di Kejadian 1 nggak dibilang ya, dikasih, nih ya aku kasih rumah, aku kasih mobil, aku kasih motor, aku kasih PS5, nggak dibilang gitu sih. Tapi artinya kebutuhan itu cukup. Ya, kebutuhan yang menjadi kebutuhan manusia itu dicukupi sama Tuhan. Nah, ketika di Kejadian 3, situasi, suasana, kalau teman-teman baca tadi, ya itu udah berubah banget gitu. Dari yang tadinya Tuhan bilang, ini ya saya cukupkan kebutuhan kalian, menjadi, ini karena kamu udah dengerin perintahnya ular ya, mendengarkan istrimu sebenarnya di situ dibilang ya, sebetulnya karena Hawa mendengarkan apa kata ular, kemudian buahnya dikasih ke Adam. Nah, karena kamu sudah melanggar atau
memilih untuk nggak mengikuti perintahku, gitu ya, kata Tuhan, maka ya sekarang dari yang tadinya semua itu cukup disediakan oleh Tuhan, akhirnya kemudian menjadi berbalik ya, suasananya menjadi berubah 180 derajat, di mana sekarang manusia itu harus mencari rezekinya dengan berpeluh, katanya gitu ya. Dengan berpeluh, dengan susah payah gitu. Dikatakan di situ dengan susah payah. Kemudian tanah ya, tanah yang kalau di Kejadian 1 dibilang tanah akan menumbuhkan tumbuhan yang berbiji. Jadi apa-apa bisa diambil dari tanah. Nah, sekarang dikatakan di Kejadian 3 itu tanah terkutuk karena engkau. Gara-gara kamu, katanya, kata Tuhan ya. Gara-gara kamu tanah terkutuk. Nah, jadi sekarang manusia harus bersusah payah mencari makanannya, mencari atau memenuhi kebutuhannya. Gitu. Nah, itu tadi ya. Kenapa kemudian terjadi kemiskinan? Karena dosa. Dosa itu apa? Nah, dosa itu adalah satu, jelas ya, dosa itu pelanggaran terhadap perintah Tuhan, itu dosa sekecil apapun ya. Nah, yang kedua, bagi kita dosa itu artinya adalah ya hubungan kita sama Tuhan tuh putus, teman-teman ya. Jadi yang tadinya kita punya relasi yang baik, seperti di Kejadian 1 itu ya, nah berubah, putus, karena manusia pertama ya, Adam lebih memilih untuk mendengarkan kata ular, nah putus, seperti yang digambarkan di Kejadian 3 ini. Nah, jadi karena dosa masuk, ya, karena dosa masuk, jadi dosa tadinya nggak ada, tapi kemudian manusia memilih melanggar perintah Tuhan, jadi dosa masuk, maka situasinya menjadi berubah dari enak menjadi nggak enak. Nah, sekarang akibat lebih jauhnya apa nih? Akibat lebih jauhnya mungkin saya minta tolong ke Lisda ya, Lisda lagi, untuk membacakan dari Roma 1 ayat 28 sampai 32. Ya, Kak. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak sehat, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Oke, terima kasih Lisda. Nah, teman-teman melihat ya, melihat bagaimana awalnya relasi manusia sama Tuhan putus ya, putus hubungan kita, PHK. Putus hubungan. Nah, begitu putus hubungan, manusia makin lama makin merasa, oh saya nggak membutuhkan Allah untuk bisa hidup, gitu ya. Nah, seperti dikatakan di Roma tadi, karena mereka kemudian merasa nggak membutuhkan Allah, ya Allah menyerahkan mereka ke dalam keinginan-keinginan mereka, gitu. Jadi ya kemudian Allah membiarkan, oke. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, terjadilah seperti yang tadi ya di ayat 28 dan seterusnya itu. Mereka penuh dengan kelaliman. Nah, kalau bahasa yang ngetren sekarang itu zolim ya. Teman-teman pernah dengar kata zolim? Kamu jangan menzolimi hak saya, katanya gitu. Ya, penuh dengan kelaliman, penuh dengan keserakahan, penuh dengan kebusukan. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini semua sebetulnya hal-hal yang jahat-jahat semua masuk di sini, gitu. Termasuk tidak taat kepada orang tua. Nah, hati-hati ya teman-teman ya, kalau sudah mulai tidak taat kepada orang tua, waspadalah, katanya gitu. Jadi
hal-hal yang jelek masuk semua di sini. Nah, terus hubungannya apa Kak sama kemiskinan? Nah, teman-teman kalau kita lihat ya, kemiskinan itu terjadi bukan hanya karena memang males gitu. Ya, bukan hanya karena orangnya males. Mungkin ada yang miskin karena males, ya pasti ada gitu ya. Orang tuanya kaya raya, setelah orang tuanya nggak ada, dia jadi miskin karena nggak ngapa-ngapain, ada juga. Tapi kalau teman-teman lihat, banyak kemiskinan terjadi itu karena ada orang-orang tertentu yang mengambil jauh lebih banyak dari apa yang mereka butuhkan. Ya. Jadi misalnya di dalam satu keranjang, katakanlah gitu, ada tomat 10 biji untuk 10 orang. Nah, kalau satu orang ngambil satu, semua kebagian ya. Tapi kalau ada satu orang aja yang serakah, kemudian dia ngambil 3, apa yang terjadi? Maka ada 2 orang yang tidak kebagian tomatnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian orang-orang yang seperti itulah yang kita katakan miskin ya. Dia jadi nggak kebagian kesempatan, dia jadi nggak kebagian sumber daya gitu. Kalau kita bicara sumber daya alam misalnya ya. Nah, asalnya dari mana? Dari keserakahan. Dari keserakahan beberapa orang. Kemudian akhirnya menyebabkan ada orang-orang banyak yang miskin. Jadi bukan hanya karena males ya teman-teman. Nah, keserakahan itu dari mana awalnya? Dari dosa tadi. Ya. Kemudian ada orang yang mengambil yang bukan haknya, sehingga yang berhak itu menjadi tidak punya. Gitu. Ada orang yang tadi mengambil lebih dari yang dia butuhkan. Kemudian ada orang yang mengambil tanpa izin. Ya. Ada orang yang dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya melakukan hal yang semena-mena. Itu semua menyebabkan orang menjadi, atau banyak orang menjadi miskin. Gitu ya. Nah, itu semua dari mana? Dari dosa. Ketika dosa masuk, relasi dengan Allah putus, manusia semakin lama semakin tidak merasa perlu Allah untuk hidup. Aku bisa kok, orang aku pinter, aku kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan di Roma. Keserakahan, kefasikan, kelaliman, kebusukan, dan lain-lain sebagainya itu terjadi. Nah, itulah yang kemudian memicu atau membuat banyak orang kemudian menjadi miskin karena adanya orang-orang serakah, orang-orang lalim itu tadi, itu ya. Nah, jadi teman-teman, yang saya mau sampaikan adalah bahwa kemiskinan yang terjadi di dunia ini itu awalnya bukan karena sesuatu yang, kalau menurut Alkitab ya, bukan karena sesuatu misalnya kayak gempa bumi, bencana alam atau apa, bukan, tetapi karena dosa. Karena dosa orang-orang tertentu akhirnya menyebabkan banyak orang menjadi miskin, gitu ya. Karena relasi dengan Allah putus, orang semakin lama semakin merasa nggak perlu Allah untuk hidup, akhirnya mereka bertindak semaunya, mengambil semaunya, dan seterusnya. Akhirnya ada banyak orang yang menjadi miskin. Nah, itu tadi ya, jadi kita sudah melihat bahwa kemiskinan, sebagaimana juga dengan kejahatan yang lain ya, pembunuhan terjadi karena apa? Pelecehan seksual terjadi karena apa? Karena dosa. Ya. Dosa yang dimulai dari Adam dan Hawa. Sebelum dosa masuk ke dalam dunia, kondisi kita sangat-sangat baik. Ya. Manusia diciptakan sungguh amat baik, itu kalau kata Alkitab. Tapi sejak dosa masuk, ya semuanya berubah. Hal-hal yang jelek, yang jahat, terjadi semua di sini. Oke, nah teman-teman, perenungan firman Tuhan hari ini sudah selesai, tapi untuk ini ya, untuk persiapan kita berikutnya, saya mungkin mau membuat PR, nah memberikan PR. Menurut teman-teman, ada nggak sih harapan, kita punya harapan nggak mengatasi kemiskinan ini? Membuat kemiskinan bisa hilang sama sekali dari dunia ini. Ada harapan nggak?
Atau kita merasa, wah itu mustahil lah Kak, mustahil. Gitu. Atau ada harapan sebetulnya. Ada kemungkinan kemiskinan itu bisa diberantas. Nah, silakan teman-teman renungkan ya buat minggu depan. Untuk mengakhiri perenungan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami sudah bisa membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan, Engkau memberitahu kami bahwa karena dosalah, kemiskinan terjadi di dunia ini. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, di tengah segala keberadaan kami, mungkin kami memiliki harta yang lebih, mungkin kami kekurangan, tapi kami percaya bahwa kami di dalam Tuhan, kami memiliki panggilan. Tuhan, tolong kami untuk memahami panggilan itu, biarlah melalui hidup kami, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, apapun keadaan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke dua Li ya, Lina dan Lisda. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kini saatnya kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan cinta kasih-Nya kepada kita. Mari kita bawa persembahan dengan berlandaskan Nats 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan tulus ikhlas. Persembahan dapat dikirimkan dengan scan QR Code atau bisa dikumpulkan terlebih dahulu untuk dibawakan saat kebaktian di gedung gereja sudah dilaksanakan kembali. Mari kita bawa persembahan dengan rasa syukur diiringi lagu Bila Topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Doa syafaat dipersilakan untuk Natali. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Kami juga akan memanjatkan doa permohonan dan syafaat kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati proses pembelajaran remaja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk perekonomian masyarakat yang sedang terganggu dan juga untuk masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau mau menolong mereka ya Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap kami yang sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa meskipun belum sepenuhnya. Kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan. Supaya dunia kami ini benar-benar bersih dari pandemi ya Bapak. Berkati juga mereka yang sedang bertugas di DKI Peranggan, sertai mereka selalu ya Tuhan. Dan untuk pemerintah kami, Bapak, kiranya Engkau juga menyertai mereka. Sertai mereka dalam menjalankan kewajibannya. Bapak, kami tahu kami adalah makhluk yang tak luput dari kesalahan. Kiranya Engkau selalu mengampuni kami ya Tuhan. Tuntun kami selalu, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu melindungi kami, di mana sampai saat ini kami masih dapat menjalankan aktivitas kami, Bapak. Dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai dan kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Mari kita terus melakukan yang terbaik apapun keadaan kita, seberapapun talenta yang kita miliki. Marilah kita nyanyikan Tuhan memanggil-Mu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya. Namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya. Namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Kita tutup kebaktian ini dan menerima berkat dari Tuhan dipimpin oleh Ibu Penatua Novita.
Mari adik-adik, kakak-kakak, kita tutup kebaktian ibadah remaja populasi bersama-sama. Terima kasih Tuhan Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau ibadah ini sudah selesai dan kami menerima firman-Mu. Biarlah firman yang sudah dibagikan oleh Kak Hendra tadi Tuhan bisa membuat hidup kami lebih berarti lagi. Kami dipakai Tuhan dengan luar biasa lagi. Kami mengerti dan terus dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sehingga mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau mengakhirinya ibadah ini, kiranya Engkau memberkati dari setiap kami semuanya dalam pimpinan dan berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.